adik-adik kelas Pratama, selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki 1 November. Wah, waktu cepet banget ya berlalu. Berarti kita sudah menjalani 11 bulan di tahun 2020. Bulan depan kita menjalani bulan Desember. Bulan depannya kita sudah memasuki Januari, tahun baru. Wah, waktu cepat sekali ya berlalu adik-adik. Tidak terasa juga hari ini kita kembali lagi di hari Minggu untuk kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk bulan baru, hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam setiap hari kami, dalam studi kami, dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan untuk Engkau yang selalu baik di dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan tolong kami, memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Pimpin setiap kami Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, hari ini Losa Ayu ingin mengajak adik-adik untuk pergi ke sebuah rumah yang sedang direnovasi. Demi alasan keamanan, Losa Ayu mau pakai topi dulu ya. Supaya di sana tidak tertimpa oleh bahan-bahan bangunannya dan kita semua bisa selamat. Nah yuk kita pergi untuk melihat. Halo adik-adik, nah sekarang Lausa udah sampai di rumah yang sedang direnovasi. Kalian udah lihat ya, ini posisinya deket banget sama gereja kita. Tuh gereja kita sebelahan. Nah Lausa ingin masuk ke dalam, Lausa udah minta izin sama kontraktornya. Yuk ikutin Lausa. Nah adik-adik sekarang kita udah berada di dalam di rumahnya yang lantai 1. Kita lihat ya dalam isinya apa. Nah adik-adik sekarang Losa udah di lantai 2-nya. Lihat ya gimana bangunan ini, temboknya sudah runtuh dan tidak bisa ditinggali. Nah adik-adik kita mau wawancara nih sama satu tukang yang sedang mengerjakan bangunan ini. Yuk. Halo Mas. Mas, ya. Mas bekerja sebagai apa? Kan. Kira-kira bangunan ini bisa nggak ya ditinggalin Mas? Nggak bisa, karena atapnya kan udah dibongkar. Oh iya tuh, adik-adik lihat atapnya udah dibongkar. Gentengnya udah. Kira-kira berapa lama lagi ya Mas baru bisa tinggal? Kemungkinan 3 bulanan lebih. 3 bulan. Ini sudah tahap pertengahan atau udah tahap finishing Mas? Pertengahan. Oke. Masih bongkar. Berapa orang Mas yang kerjain ini? 8 orang. Butuh banyak tenaga ya Mas? Iya. Apa yang dikerjakan Mas biasanya?
Ya ini bongkar-bongkar tembok ini. Pakai apa, Mas? Pakai bottom palu ini. Oh iya. Semangat ya, Mas. Semangat. Nah, gimana adik-adik? Kita sudah melihat ya rumah yang sedang direnovasi. Rumah itu berantakan sekali, tidak nyaman untuk ditinggal, tidak bisa memberikan keamanan juga karena tembok-temboknya sudah runtuh. Siapa yang mau tinggal di situ juga tidak aman, tidak nyaman. Tidak ada atapnya. Kalau hujan pasti kehujanan. Kalau panas juga pasti kepanasan karena tidak ada perlindungan di situ. Adik-adik, Lausa Ayu mengajak adik-adik untuk ke sana untuk menceritakan tentang dalam suatu masa kota Yerusalem juga pernah seperti itu. Tembok-tembok di kota Yerusalem itu runtuh, tidak aman di sana orang-orang yang tinggal di dalamnya. Karena dalam suatu masa raja-raja yang memerintah itu tidak lagi mencintai Tuhan. Mereka menyembah berhala sehingga Tuhan menghukum mereka. Tuhan memakai raja lain yang tidak mencintai Tuhan untuk menjajah bangsa Israel. Sehingga orang-orang Israel dibawa ke pembuangan. Orang-orang harus bekerja, tapi orang-orang yang pintar dipilih, diambil untuk bekerja kepada raja. Di sana juga tidak aman adik-adik, tembok-temboknya runtuh, bahkan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Jadi tidak aman buat orang-orang tinggal di sana. Sangat menyedihkan ya kota Yerusalem waktu itu. Dalam suatu masa, bangsa Israel dijajah oleh kerajaan Persia. Kerajaan Persia ini kerajaan yang sangat besar, bahkan menguasai seluruh kerajaan yang ada di dunia. Nama rajanya adalah Raja Artasasta dan ibu kotanya adalah kota Susan. Dari sekian banyak pelayan raja, ada seorang Israel. Namanya Nehemia. Nehemia ini melayani sebagai juru minum raja. Bagian ini sangat penting untuk melindungi raja. Karena barang siapa pada saat itu ingin membunuh raja, mereka tinggal memasukkan racun ke dalam minuman raja. Sehingga ketika raja meminumnya, raja dengan gampang terbunuh. Dan tugas Nehemia adalah mencicipi setiap minuman yang akan raja minum supaya raja selamat. Bagian ini penting untuk menjaga keselamatannya raja. Sekalipun Nehemia bekerja dengan posisi yang penting di kerajaan Persia, namun Nehemia tidak lupa akan identitasnya bahwa dia adalah orang Israel dan ibu kotanya ada di Yerusalem. Setelah 70 tahun Allah izinkan bangsa lain menjajah bangsa Israel, kemudian Allah memberikan kemurahan hati kepada raja untuk memulangkan bangsa Israel ke Yerusalem. Yang pulang pada saat itu termasuk saudaranya Nehemia, yaitu Hanani. Nehemia sendiri belum bisa pulang karena Nehemia harus bekerja kepada raja. Pada suatu hari Nehemia dipanggil karena ada orang yang ingin bertemu dengan dia. Ternyata itu adalah Hanani. Hanani datang bersama beberapa orang dari Yerusalem. Nehemia senang sekali karena Hanani mengunjungi dia. Kemudian Nehemia bertanya, bagaimana kondisi Yerusalem saat ini? Ternyata kabar yang ingin didengar oleh Nehemia tidak sepenuhnya bagus. Hanani menceritakan bagaimana kondisi Yerusalem, bahwa bait suci memang sudah terbangun, tetapi kota Yerusalem belum aman, bahkan suka diganggu oleh orang-orang jahat dari Samaria, Amon, Arab. Mereka suka mengganggu orang-orang Yerusalem karena tembok-tembok di Yerusalem sudah runtuh dan hancur. Bahkan pintu-pintu gerbangnya sudah hangus terbakar. Beberapa orang dari Yerusalem juga sudah pindah tempat tinggal ke kota lain. Bahkan orang-orang itu menikah dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan mereka juga turut menyembah kepada berhala. Hati Nehemia sedih sekali mendengar itu. Nehemia sampai berhari-hari tidak mau makan dan minum. Hanya dia berdoa kepada Tuhan. Mari kita lihat bagaimana doa Nehemia. Kita baca di dalam Nehemia pasal 1 ayat 5 sampai 6. Ya Tuhan alam semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat,
yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Nehemia terus berdoa kepada Tuhan. Setelah 4 bulan Nehemia berdoa, kemudian pada suatu hari, Raja melihat muka Nehemia yang sedang bersedih. Raja bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, mengapa wajahmu muram?" Kemudian Nehemia menceritakan isi hatinya, bagaimana kondisi Yerusalem yang saat ini sudah tidak aman. Kemudian Raja bertanya kepada Nehemia, "Apa yang engkau inginkan, Nehemia?" Nehemia mengungkapkan keinginan hatinya. "Bila mana boleh ya Raja, aku ingin pulang ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem." Kemudian Raja bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Setelah Nehemia menyebutkan suatu waktu tertentu, Raja mengizinkan. Nehemia juga meminta Raja untuk membuatkan surat kepada bupati-bupati di kota-kota yang akan dilewati. Bahkan Nehemia juga meminta untuk dibuatkan surat, disediakan bahan-bahan untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Wah, ternyata doa-doanya Nehemia dijawab oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kemurahan hati kepada Raja untuk menyediakan segala sesuatu yang Nehemia butuhkan. Termasuk Nehemia dikawal oleh perwira-perwira sampai ke kota Yerusalem. Setelah 5 bulan perjalanan, Nehemia tiba di kota Yerusalem dengan selamat dan dia beristirahat selama 3 hari. Di malam itu Nehemia membangunkan sahabat-sahabatnya. "Yuk kita lihat tembok Yerusalem." Tidak ada yang mengetahui rencana mereka. Mereka melihat tembok Yerusalem di tengah malam itu. Keesokan harinya, para pemimpin Yerusalem dan imam-imam menyambut Nehemia yang pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Di sanalah Nehemia mengungkapkan apa yang menjadi rencananya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Wah, orang-orang menyambut dengan sukacita. Mereka akan mempunyai tembok Yerusalem kembali dan akan aman lagi kota Yerusalem. Dari cerita yang tadi kita sudah dengarkan, Nehemia ketika punya pergumulan, dia berdoa kepada Tuhan, mencari apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan melalui raja yang bertanya kepada dia juga dengan berani untuk mengungkapkan isi hatinya. Ketika dia tiba di Yerusalem, dia melihat tembok Yerusalem yang begitu luas dan dia tidak mampu mengerjakan sendiri. Dia juga mau untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, adik-adik, kita juga bisa meniru tindakan Nehemia. Ketika kita punya pergumulan, kita bisa berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan, memohon Tuhan memberikan kita jalan keluar. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan itu, kita juga dengan berani untuk melakukannya. Dan kalau kita tidak mampu sendiri, kita juga bisa bekerja sama dengan orang lain. Misalnya, kalau kita sedang melihat orang lain kesusahan, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. "Tuhan, apa ya yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan?" Setelah kita mendapat hikmat, misalnya Tuhan menyuruh kita untuk berbagi lewat makanan atau memberikan sedikit dari uang yang kita miliki, kita berani juga untuk bertindak. Kalau kita terlalu kecil dan tidak mampu untuk mengerjakan sendiri, kita juga bisa mengajak saudara-saudara kita atau orang tua kita untuk membantu orang yang sedang membutuhkan. Kalau adik-adik bagaimana? Dari ketiga hal yang tadi Lause sebutkan, ketika ada pergumulan adik-adik langsung berdoa, atau adik-adik bertindak, atau adik-adik bekerja sama dengan orang lain. Mana yang paling adik-adik susah untuk lakukan? Berdoakah? Bertindakkah? Atau bekerja sama dengan orang lain? Kalian sharingkan ya. Lause kasih link di bawah ini, kalian bisa isi. Lause tunggu apa yang menjadi kesulitan kalian. Oke?
Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan belajar firman. Tolonglah kami untuk kami senantiasa mencari Tuhan terlebih dahulu. Kami berani bertindak dan kami mau bekerja sama dengan orang lain. Tuhan tolong kami supaya kami melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini beribadah kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.